Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dalam pagi hari ini kita mau datang dengan penuh sukacita, bahwasannya Tuhan itu baik bagi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Bapa yang baik dengan menyembah dan puji Dia. Haleluya. Kami datang menghadiri hadirat-Mu pagi hari ini, membawa korban pujian yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Menyembah
Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bernafas saat ini Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan. Semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap damai sejahtera yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau siapkan hati kami, bibir lidah kami untuk memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini Bapa. Tidak ada kuasa yang dapat membatasi Tuhan akan kuasa Roh-Mu atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji dimuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih mau bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Bapa kita yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Dia bertahta atas setiap pujian kita. Mari bebaskan Roh-Mu untuk memuji muliakan Tuhan. Yes. Datanglah dan berkata
Buka hatimu, kita mau undang Roh Kudus hadir tengah-tengah kita. Biar Dia berjamah melaut atas setiap kehidupan kita pagi hari ini. Dengan minyak yang baru mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Tangan Roh Kudus Kau rindu, dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Aku datang di hadirat-Mu. Datang Roh Kudus Kau rindu, dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan mengubah hidupku, bebaskan hidupku. Haleluya. Satu kerinduan kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat segalanya yang Kau berikan. Amin. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pada kesempatan siang hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkau
hari Tuhan Engkau pakai Bapak Gembala kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yesus. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menjamah hidupnya. Amin. Biarlah hikmat daripada Engkau. Bahkan Engkau bukakan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus bekerja Tuhan di siang hari ini. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Amin. Melembutkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu saudara dan kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Bisa berikan senyum kembali yang belum disenyumin pagi hari ini. Yang di rumah, mari senyum dulu pagi hari ini sebelum kita masuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Senang semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat. Haleluya, saya percaya kita semua dilindungi oleh Tuhan. Mari sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan masuk dalam Injil Markus pasal yang ke-7 pada pagi hari ini. Dan mohon maaf kalau tadi ada gangguan ya yang di rumah. Tadi kita ada sedikit kesalahan teknis. Tapi puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita masuk pada firman Tuhan. Saya berikan judul pagi hari ini, Jalan Salib, yaitu jalan yang menjadikan segalanya baik. Jalan yang menjadikan segalanya baik. Saya ambil dari ayat yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. Markus 7 ayat yang ke-37. Saudara boleh buka Alkitab semua. Dan kita baca bersama-sama perkataan firman Tuhan. Kita amenkan, kita remakan dalam hati kita apa yang Tuhan buat bagi kita. Mari sama-sama dengan saya, Markus 7 ayat yang ke-37. 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ada percaya amin pagi hari ini saudara? Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Kalau Tuhan bekerja pasti baik jadinya. Kalau Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita, jika Tuhan kita izinkan bekerja dengan leluasa, saudaraku, mari imani pagi hari ini segala-galanya pasti jadi baik. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan tidak mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tidak mengerjakan hal-hal yang akan merusakkan kehidupan kita. Apapun yang Tuhan kerjakan, segalanya menjadi baik. Dan mari pagi hari ini saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus menjalani hidupnya, menjalani jalan salibnya, dan itu mendatangkan kebaikan. Next slide. Ada dua hal yang akan kita lihat di sini, saudaraku. Actually ada 4 kejadian di sini yang dicatat di dalam Injil Markus pasal 7, tapi saya mengajak kita melihat gambaran besar terlebih dahulu. Ada 2 pengajaran di sana dan 2 mujizat. Dan semuanya berhubungan dengan yang disebut dengan diistilahkan dalam Alkitab yang namanya najis atau kenajisan. Sesuatu yang tidak suci, unclean, tidak bersih, tidak kudus, tidak layak, saudaraku ya. Hal yang disebut sebagai najis ini. Dan ini yang menjadi fokus, menjadi tema utama dari Markus pasal yang ke-7. Apa sih sebenarnya yang najis itu? Apa sih sebenarnya yang unclean, yang tidak bersih, yang tidak suci itu? Dan ini yang menjadi fokus bagaimana Yesus mau mengajar kepada orang percaya, mau mengajar kepada umat Israel tentang mana sih sebenarnya yang najis dan yang tidak najis itu. Karena rupa-rupanya kita akan lihat di sini, saudaraku, rupa-rupanya bisa terjadi kesalahpahaman, kesalah pengertian tentang kita, tentang bagaimana sih yang najis dan tidak najis itu dalam pikiran kita manusia. Nah, saudara, kita lihat di sana ada 2 pengajaran dan 2 mujizat. 4-empatnya, baik pengajaran maupun mujizat ini berhubungan dengan kenajisan. Dan saya mengajak kita perhatikan poin berikutnya bahwa mengapa penting harus ada pengajaran dan ada mujizat, saudaraku ya. Perhatikan saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan dari minggu-minggu sebelumnya, setiap kali Yesus melakukan mujizat pasti dikaitkan dengan dia mengajar sesuatu. Haleluya. Tuhan tidak hanya datang untuk melakukan mujizat, Tuhan tidak hanya datang untuk mengerjakan mujizat, menolong, menyelamatkan orang, membebaskan kita dari masalah, menyelamatkan orang dari kesusahan dan sebagainya, saudara. Tapi Tuhan mau mengajar kepada orang tersebut. Bahkan mujizat yang dia lakukan pun adalah salah satu bentuk pengajaran, salah satu bentuk nasihat yang dibuat dalam rupa tindakan, dalam rupa mujizat, saudara.
Dan Tuhan mau orang yang sudah melihat mujizat, yang sudah melihat pertolongan Tuhan, mengambil hikmah, mengambil ajaran, mengambil remanya dalam kehidupannya. Haleluya. Ada amin semua pagi hari ini saudara. Jadi bukan cuma mau cari pertolongannya, bukan cuma mau cari berkatnya, bukan cuma mau cari jawaban daripada Tuhan Yesus. Tuhan lakukan semua itu. Tapi yang jauh lebih penting saudaraku, Tuhan mau kita mengambil hikmah dari apa yang Tuhan nyatakan lewat mujizat pertolongannya. Karena saya yakin saudara yang lebih penting bagi kita adalah bukan cuma kita menerima pertolongan dari Tuhan, tetapi bagaimana supaya hidup kita diubah oleh Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita itu menjadi lebih baik. Karena banyak kali kita jatuh di dalam masalah, banyak kali kita ada di dalam situasi yang sulit, banyak kali manusia ada dalam kehidupan yang penuh dengan problema, bukan salah siapa-siapa tapi salah diri sendiri. Karena perbuatannya sendiri, karena keputusan sendiri, karena apapun yang dia lakukan saudara, sehingga akhirnya menemukan dia dalam keadaan yang sulit dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan menolong, puji Tuhan, haleluya. Amin, Yesus berkuasa menolong. Tetapi yang jauh lebih penting bagi Tuhan di mata Tuhan, bukan cuma menolong kita saudaraku, tapi juga mengubah supaya kita tidak jatuh ke dalam masalah problem yang sama. Yang setuju katakan amin semuanya saudara ya. Ini yang lebih penting. Tuhan mau mengajar, itu sebabnya penting bagi kita benar-benar menangkap ajaran daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apapun situasi saudara, yang di rumah juga, masalah apapun, Tuhan pasti bisa menjawab saudara semua. Tuhan pasti bisa menyelesaikan buat saudara. Tetapi yang jauh lebih penting bagi kita adalah menangkap pembelajaran dari apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini supaya kita berubah. Poin yang kedua, jadi saudaraku mempraktekkan ajaran dan mengimani kuasa Tuhan sama pentingnya. Ada orang yang terlalu fokus kepada mujizat, tapi ada juga yang terlalu fokus kepada ajaran. Dua-duanya tidak benar saudaraku. Kalau kita hanya satu sisi saja, maka kehidupan kita jadi tidak seimbang. Tetapi kita perlu menyeimbangkan, percaya kuasa Tuhan. Saudara percaya kuasa Tuhan semua, amin? Dia ajaib. Tapi juga kita perlu mau belajar dari apa ajaran dia mau dia sampaikan. Nah saudara, yang menjadi poin pada pagi hari ini, kenajisan rohani, ya kembali kepada hal tentang hal yang tidak suci, tidak layak, tidak pantas. Rupa-rupanya najis secara rohani itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih merusak, jauh lebih menghancurkan hidup orang daripada kenajisan jasmani. Nah saudaraku, dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, khususnya bagi bangsa Israel, mereka dididik 1500 tahun sebelum Yesus lahir. 3.500 tahun kurang lebih dari zaman kita saudaraku ya. 35 abad kurang lebih. Mereka dididik oleh Tuhan sampai kepada hal-hal bagaimana mereka berperilaku, mereka harus bersikap, mereka harus menjalin gaya hidup mereka harus makan, mereka harus saudaraku memilih semua yang mereka kerjakan, mereka harus menyucikan, memisahkan diri mereka. Tuhan sudah ajar jauh-jauh sebelumnya. Zaman sekarang kita lagi diajarkan, ditekankan betapa pentingnya kita menjaga kesucian, pentingnya menjaga kekudusan atau kebersihan secara lahiriah. Ini zamannya gimana kita sekarang, saya rasa seluruh dunia saat ini dididik untuk belajar hidup higienis ya saudara ya, belajar hidup bersih, belajar hidup menjauhkan diri dari semua yang namanya pencemaran, ya penularan dan seterusnya. Seluruh dunia saat ini sedang diedukasi, saudaraku, dan saya yakin ini juga rencana Tuhan. Tapi perhatikan saudara, kalau kita baca, coba kita masuk ke dalam firman Tuhan ayat yang pertama Markus pasal 7. Rupa-rupanya hal yang kita lakukan sekarang bukan hal yang baru. Ini sudah diperintahkan Tuhan 3.500 tahun sebelumnya saudaraku ya, 35 abad sebelumnya. Ayat yang pertama, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, dengan tangan yang tidak dicuci, dengan tangan yang tidak pakai antiseptik, tangan yang tidak, saudaraku ya, dibersihkan terlebih dahulu. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Saudara, hidup higienis udah diajarin sama Tuhan buat bangsa Israel 1.500 tahun sebelum Yesus, sebelum Masehi saudaraku. Kurang lebih 3.000 tahun lebih mereka sudah praktekkan dalam kehidupan mereka.
Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya yang dikerjakan. Tuhan sudah perintahkan. Sudah bayangkan saudara, ribuan tahun sebelum ditemukan ada yang namanya bakteri, mikroorganisme, penularan lewat saudaraku makhluk hidup yang tak kelihatan mata, saudara, bakteri, virus dan sebagainya. Saudara bayangkan firman Tuhan sudah ngajarin orang untuk bersih-bersih sebelumnya. Tuhan kita ajaib, amin saudara ya. Sudah diajarin cuci tangan, membasuh diri, membersihkan diri dari hal-hal seperti itu. Tanpa perlu dijelaskan kenapa soal bakteri belum dikasih tahu sama Tuhan. Tapi Tuhan sudah ajarkan bahwa hal-hal seperti itu bisa menular, bisa menajiskan, bisa mengotori dan seterusnya. Jadi sesuatu yang Tuhan sudah berikan ajaran kepada umatnya terlebih dahulu saudara. Nah yang menjadi masalah di sini saudaraku. Next slide saudara ya. Jadi yang menjadi jadi pertentangan dengan Yesus di sini. Orang-orang Farisi, para pemimpin agama ini begitu menekankan pentingnya kenajisan, kesucian, ya, ketahiran secara lahiriah ini. Mereka begitu menekankan betapa harus orang itu tahir, clean, bersih, tidak najis. Sampai kepada tidak hanya soal cuci tangan saudaraku ya, sampai segala hal mereka basuh, mereka seperti zaman sekarang saudara. Semprot ini, semprot itu, semua disemprot saudaraku ya. Semua di antiseptik, semuanya di desinfektan apa istilah namanya saudaraku ya. Seperti zaman sekarang. Rupa-rupanya sudah dari zaman dulu bangsa Israel sudah seperti itu, khususnya para pemimpin agama. Mereka sangat menekankan, sangat cerewet, sangat ribut hal-hal yang seperti itu. Tentunya sudah dikasih Tuhan itu ada hal yang baik, sesuatu yang berguna bagi kita untuk menjaga diri kita dari sakit penyakit dan seterusnya. Dengan kata lain menjaga diri kita dari penularan penyakit buat jasmani kita. Tapi kemudian saudara perhatikan baik-baik, Yesus di sini kita lihat beberapa dari muridnya. Saudara perhatikan ya ayat yang kedua, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Jadi ada yang cuci tangan, ada yang tidak cuci tangan. Dan itulah yang diperhatikan, itulah yang difokuskan. Mereka-mereka yang tidak cuci tangan inilah yang dipermasalahkan oleh para pemimpin agama ini. Sudah perhatikan, mereka datang jauh-jauh dari Yerusalem. Kemungkinan ini terjadi di Kapernaum, saudaraku ya, di Galilea. Jauh-jauh datang dari Yerusalem hanya untuk cari masalah, cari kesalahan, cari kekurangan daripada Tuhan. Luar biasa saudara kasih Tuhan. Ada orang-orang seperti itu. Cuman hanya mau mencari hal yang kurang, hal yang buruk saudara. Ya, dan saya percaya jemaat Gloria nggak ada yang seperti itu, amin. Kita nggak mau cari seperti itu. Tapi perhatikan orang-orang ini benar-benar meributkan hal-hal yang seperti itu. Wow, kamu melanggar hukum, melanggar aturan, kamu melanggar tradisi, kamu tidak cuci tangan sebelum makan. Waduh, kamu guru macam apa? Kamu hamba Tuhan macam apa? Dan itu yang disalahkan dan itu yang ditekankan. Saudara, rupa-rupanya yang menjadi permasalahannya adalah di sini bukan sekali lagi itu hal yang tidak baik, bukan sesuatu yang Yesus sendiri menentang. Tidak, Yesus tidak menentang hal tersebut. Tetapi yang menjadi penekanannya di saudara perhatikan ayat yang kelima. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Kenapa tidak hidup dengan tradisi dalam terjemahan lain? Tidak mengikuti tradisi. Jadi saudara yang ditekankan bukan masalah kesuciannya lagi, bukan masalah saudaraku ya ketahirannya lagi, tetapi tradisinya itu yang dipegang lebih tinggi, yang lebih dijunjung tinggi, itu sebenarnya dipermasalahkan oleh orang Farisi. Jadi bukan masalah harus bersih, Tuhan tentunya saya yakin Tuhan mau kita semua hidup dalam kebersihan. Tapi kalau sampai itu sudah menjadi sesuatu yang disalah mengerti, dibuat ekstrim, dibuat menjadi aturan yang saudaraku mengikat bahkan menghakimi orang lain, disitulah yang Tuhan tidak setuju. Seorang hamba Tuhan katakan bahwa aturan pembasuhan ini yang kita bisa lihat di dalam kitab Imamat yang sudah kita pelajari saudaraku, bahkan oleh orang Yahudi dibuat instruction, book of instruksinya. Buku instruksinya 65 halaman untuk menjelaskan bagaimana harus mentahirkan, harus membasuh tangan. 65 halaman full instruksinya, harus begini, harus begitu, harus begini. Firmannya cuma singkat, harus membasuh diri. Tetapi mereka melakukannya begitu ekstrim sampai ke titik komanya, saudaraku, ditambahkan 65 halaman lagi. Saudara bisa bayangkan itu. Sehingga sesuatu yang baik dibuat menjadi terlalu berlebihan sehingga malah menjadi tidak baik dan bukannya menjadi berkat, bukan mendatangkan yang baik. Sekali lagi saudaraku, justru ini yang Tuhan mau ubah. Justru karena peraturan yang seperti ini justru membuat orang diikat, orang dibebani, bahkan orang dihakimi hanya karena mereka tidak melakukan sampai ke titik koma seperti yang dituntut oleh agamawi ini, saudara.
Dan inilah yang ditentang oleh Tuhan. Ayat yang ke-6 kita lihat jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Katakan perintah manusia, saudaraku. Perintah manusia. Jadi yang menjadi fokus lagi bukan lagi mereka mau menyenangkan hati Tuhan, bukan mereka mau melakukan perintah Tuhan. Yang jadi fokus mereka adalah perintah manusianya. Dan memang orang-orang Yahudi sampai sekarang pun mereka sangat berpegang kepada ajaran rabi-rabinya. Mereka selalu mengutip kata-kata rabi-rabi pendahulu mereka, saudaraku. Itu menjadi junjungan mereka, menjadi sosok yang sangat diidolakan, sosok yang sangat dipuja. Ajarannya bukan lagi firman Tuhan, tetapi ajaran rabi. Ajaran guru agama, ajaran pemimpin agama. Lebih ditinggikan daripada firman Tuhan itu sendiri. Dan inilah yang berbahaya dan inilah yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau firman Tuhan direndahkan, disamakan apalagi direndahkan dengan ajaran-ajaran manusia. Ini yang Tuhan betul-betul tidak terima. Perintah Allah ayat 8 katakan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan sampai next point kita terlalu meninggikan ajaran manusia, adat istiadat, tradisi. Walaupun hal-hal yang baik disampaikan oleh tradisi, tapi jangan sampai saudara dikasih Tuhan, firman dikesampingkan. Dan saya pakai istilah orang-orang yang seperti ini, mereka memberhalakan tradisi agama. Menarik sekali saudara ya, mempertuhankan agama. Agama yang dijadikan Tuhan saudara ya. Bukan Tuhan yang disembah tetapi agama. Dalam bicara hal ini ritualnya, seremonialnya, tata aturannya dan sebagainya, itunya yang disembah saudara. Sehingga akhirnya Tuhannya tidak disembah. Walaupun sebenarnya tujuannya adalah menyembah Tuhan, tapi akhirnya bukan tujuan yang dicari, caranya yang disembah, yang diagungkan, dimuliakan. Itulah namanya memberhalakan sesuatu. Kita selalu mengagungkan cara alat yang dipakai, bukan tujuan tetapi cara untuk dipakainya. Termasuk dalam hal ini adalah agama. Bagaimana orang bisa jadi seperti itu? Yang pertama mereka mengabaikan firman. Kita lihat di situ perintah Allah kamu abaikan. Firman Tuhan diabaikan, yang lebih diperhatikan perintah manusia. Firman Tuhannya lah nggak penting. Apa yang Alkitab tulis nggak terlalu penting. Apa yang orang katakan itu yang penting. Sudah dikasih Tuhan, ini yang lebih penting dari kata-kata orang. Jauh lebih penting dari siapapun juga. Yang kedua, mereka mengabaikan firman. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Dalam bahasa Inggrisnya neglecting ya, sesuai dengan terjemahan aslinya. Neglecting, ya menolak, rejecting. Rejecting the word, menolak firman karena sudah diabaikan akhirnya ditolak. Firmannya tidak diterima Allah, tapi kata-kata orang lain yang diterima, yang didengar. Saudara dikasih Tuhan, ini sungguh sangat berbahaya sekali kalau kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan lebih tertarik kepada quote seorang hamba Tuhan kayak atau kata-kata manusia kayak sebaik apapun, sebagus apapun, tapi saudara dikasih Tuhan jangan sampai firman diabaikan hanya gara-gara perkataan manusia. Yang ketiga, maka mereka menggantikan firman itu dengan ajaran-ajaran manusia. Saya baca ayat yang ke-10. Karena Musa telah berkata, ayat 9 lanjutannya, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Saudara bayangkan itu saudara ya. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, sudah dipakai untuk persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi, atau kamu tidak perlu lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Jadi saudaraku, itu ajaran yang disesatkan oleh orang-orang agamawi ini, bahwa orang kalau sudah mempersembahkan sesuatu yang sebenarnya harusnya lebih dahulu dipakai untuk membantu orang tuanya, menghormati orang tuanya. Maaf, ini saya sudah persembahkan untuk kurban, untuk Tuhan. Markus memakai kata korban di situ saudaraku ya, bukan pakai bahasa Yunani tapi pakai kata korban. Korban artinya sama seperti bahasa kita, korban persembahan untuk Tuhan.
Jadi saya nggak harus lagi hormati ayah ibu saya nggak usah hormati lagi, saya nggak harus lagi menyediakan keperluan ayah dan ibu saya. Saudara, itu sesuatu yang sangat-sangat ditentang oleh Tuhan. Hanya karena ajaran pemimpin agama. Ayat 13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Sudah invalid, sudah tidak terpakai lagi, sudah nggak usah diperhatikan, tidak usah digubris lagi firman Tuhan. Yang penting ajaran kami, yang penting tradisi yang kami sudah ajarkan. Demi adat istiadat yang kamu ikuti dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan tidak boleh dinomorduakan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Nggak boleh. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, yang nomor satu adalah firman Tuhan. Next point. Maka dari itu saudara, jangan pernah mengagungkan, meninggikan khotbah lebih daripada firman Tuhan. Ada orang yang cari khotbah sana sini, tapi firman Tuhannya tidak sungguh-sungguh mau dikasih, tidak sungguh-sungguh mau dibaca, tidak sungguh-sungguh mau dipelajari, saudaraku. Ada orang yang cuma mencari figur dan seterusnya. Soalnya kasih Tuhan, makanya kalau di kelas 201 saya selalu dorong semua yang ikut kelas keanggotaan jemaat baca ayat-ayat firman Tuhannya. Karena ayat firman Tuhan itu kata-kata Tuhan, sementara penjelasannya itu kata-kata manusia. Yang jauh lebih penting adalah kata-kata Tuhan. Amin, 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 saudara. Karena penjelasan manusia masih bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Haleluya, puji Tuhan. Khotbah masih bisa salah, tafsiran masih bisa salah, penjelasan saya masih bisa kurang tepat, tetapi yang pasti tidak pernah salah adalah firman Tuhan, saudara. Itu sebabnya mengapa kita selalu harus fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Next point. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya mau menekankan poin ini di jalan salib, saudara dikasih Tuhan. Kita harus lebih peduli tentang apa yang baik menurut Tuhan daripada yang baik menurut manusia. Jangan sampai yang baik menurut kata-kata orang itu kita lebih tinggikan daripada apa yang baik menurut kata Tuhan. Karena kadang-kadang kelihatannya apa yang Tuhan bilang itu tidak sebaik seperti yang manusia bilang. Kelihatannya kata-kata manusia lebih masuk akal mungkin, lebih meyakinkan mungkin daripada perkataan firman Tuhan yang mungkin penuh dengan misteri, penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Tetapi kalau itu dari Tuhan, percayalah saudaraku, pemberian dari atas itu selalu baik. Apa yang dari atas itu baik, apa yang dari Tuhan itu akan jadi baik. Oke, pagi hari saya mau katakan bahwa jalan salib adalah jalan yang membuat segalanya jadi baik, saudara. Ketika kita meninggikan firman lagi, kita kembali lagi fokus kepada firman, niscaya hidup kita jadi baik. Dalam bahasa Inggrisnya, He makes everything wonderful. Wonderful, saudaraku ya. Segala sesuatunya indah. Segala sesuatunya bagus, segala sesuatunya wow, wonderful. Penuh dengan wonder, saudaraku ya, penuh dengan keajaiban. Dan itulah Tuhan. Dimulai dari kita berubah pola pikir kita, pengertian kita tentang kebenaran itu dirubah dulu. Maka kita mulai akan melihat hal-hal yang baik. Poin berikutnya, dan ini yang tidak boleh dilupakan, khususnya bagi anak-anak muda. Coba semua anak muda bilang haleluya, puji Tuhan. Ya, hormati orang tua itu perintah mutlak, saudaraku ya. Tidak ada yang bisa dipakai menggantikan alasan apapun dipakai untuk tidak hormati orang tua. Ada amin Rehan? Ya. Karena Rehan yang ada di sini, JJ nggak ada di sini. Jadi menghormati orang tua itu nomor satu. Percuma beragama, percuma ibadah, percuma memuji Tuhan, bahkan percuma pelayanan kalau sama orang tua sendiri tidak dihormati, tidak dihargai. Di zaman sekarang saudara ya, orang-orang tua dikucilkan karena alasan jangan tertular dan sebagainya. Firman Tuhan mau ingatkan kita semua, tunjukkan perhatian sama orang tua kita. Mungkin kita tidak bisa bersentuhan secara fisik, tetapi bukan berarti lantas kita tidak tunjukkan kasih dan hormat kita sama orang tua. Ini mungkin saat-saat di mana Tuhan sedang uji ketaatan kita sama firman Tuhan, saudara. Oke, kita harus taat sama perintah, nggak boleh berdekatan dan seterusnya. Tetapi tidak berarti kita mengurangi hormat kita kepada orang-orang tua kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Tuhan mau meluruskan tentang kenajisan yang sesungguhnya, tentang mana yang lebih penting, apakah menjaga kebersihan secara jasmani atau menjaga kebersihan hati. Saudara, percuma jaga kebersihan sepenuhnya, tetapi kita sama orang tua nggak hormat, nggak sopan, kita nggak menunjukkan ketaatan dan sebagainya, nggak ada gunanya, saudara. Yang lebih jauh di mata Tuhan lebih penting adalah kita sungguh-sungguh murni, suci, tahir secara rohani kita.
Itu yang jauh lebih penting di mata Tuhan. Next point. Maka Tuhan mengajarkan pada pengajaran yang berikutnya. Saudara, ayat yang ke-14 kita lihat. Yesus mau menekankan bahwa kenajisan, kembali lagi kenajisan jasmani itu kurang penting dibandingkan kenajisan secara rohani. Kita lihat ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Bilang sama kiri kanan, camkanlah. Ya, berarti betul-betul kamu harus perhatikan dan benar-benar tanam kata-kata ini. Ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ini sebuah prinsip hukum rohani. Di mata Tuhan, yang bikin kita najis bukan apa yang dari luar, tetapi apa yang keluar dari diri kita itulah yang menajiskan. Ayat 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, saudara perhatikan Yesus hanya menyampaikan hal seperti itu. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Hanya murid yang sungguh-sungguh ingin belajar. Hanya murid yang benar-benar ingin dijelaskan dan ingin lebih tahu lebih dalam lagi. Perhatikan Tuhan tidak mau menjelaskan lebih panjang lebar. Karena bagi Tuhan percuma buang mutiara kepada babi, kata firman Tuhan. Jangan buang mutiaramu kepada babi, ya kan? Jadi Tuhan juga membuat perbedaan. Kalau orang tidak mau cari kebenaran, dia tidak akan jelaskan sedetil-detilnya. Dia cuma menjelaskan kepada yang namanya orang yang sungguh-sungguh pengen belajar. Yesus cuma bicara bahwa apa yang keluar dari luar tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Titik, dia nggak jelaskan lebih jauh kepada orang banyak. Dia langsung menyingkir. Nah, murid-muridnya lah, ini bagian murid-muridnya yang harus berusaha, harus cari tahu, harus minta tanya sama Tuhan, baru dijelaskan. Sudah dikasih Tuhan, itulah pengiringan kita sama Tuhan. Jangan semua kita cuma mau terima dari Tuhan. Tuhan juga nuntut kita punya respon. Tuhan juga nuntut kita punya kerinduan, keinginan untuk mau belajar. Jangan selalu minta disuapin sama Tuhan terus. Pokoknya Tuhan yang harus Tuhan kadang-kadang hanya memberikan sebagian dan Tuhan pengen kita yang menunjukkan upaya, usaha untuk sungguh-sungguh mau cari Tuhan. It always takes two to tango, istilahnya. Harus butuh dua orang untuk bisa menari, saudaraku. Butuh kerjasama dua orang, demikian juga dengan Tuhan, saudaraku. Ya, gak bisa semuanya diserahkan sama Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan inilah yang dikerjakan oleh murid-murid. Murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal, semua makanan itu tahir. Aminnya keras, saudara ya. Boleh makan semuanya. Babi guling, puji Tuhan, haleluya ya, saudara. Karena bukan itu yang menajiskan kita, itu bikin sakit iya, kan? Itu yang bikin kita tertular dan sebagainya bisa, betul. Tetapi kenajisan rohani tidak ada hubungannya dengan kenajisan jasmani. Hanya gara-gara kita tertular, lantas kita, wah kamu berdosa, kamu ini tidak kudus di hadapan Tuhan. Bukan masalah seperti itu. Ada pendeta yang kena COVID, wah berarti dia dihukum sama Tuhan. Belum tentu, hati-hati, jangan cepat menghakimi orang. By the way, mertua saya tidak meninggal karena COVID. Kalaupun karena COVID, so what gitu loh, gitu saudara ya kan. Kita mau apa memangnya? Siapa sih yang mau meributkan? Emangnya orang-orang yang meninggal karena COVID semuanya dihukum Tuhan, dihakimi Tuhan. Hati-hati jangan jadi hakim sebelum dahulu, saudara ya kan. Belum tentu. Jasmani dan rohani tertular secara jasmani, ya itu masalah jasmani, bukan masalah rohani, saudara. Dan inilah yang Tuhan mau tekankan. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, katakan dari dalam, saudaraku. Dari hati, katakan dari hati. Itulah yang menajiskannya. Ini yang jauh lebih penting, kenajisan hati daripada masalah hanya kekotoran jasmani, saudaraku. Tahu, ini yang jauh lebih penting di mata Tuhan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, marilah kita menekankan apa yang ditekankan oleh firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan lebih memfokuskan tentang kondisi rohani kita, mari kita fokus sama kondisi rohani kita.
Jangan terlalu meributkan hal-hal yang bersifat jasmani. Ajaran Yesus selalu lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas dari aturan soal lahiriah semata. Ketika dia sedang membahas soal membasuh tangan, dia langsung melanjutkan dengan hal yang lebih dalam lagi soal kenajisan dan ketahiran. Ya, karena yang intinya sekali lagi semua di dalam hati, saudaraku ya. Hati ini yang paling penting. Apakah hati ini tahir, apakah hati ini bersih dari kenajisan, itu yang lebih dipentingkan oleh Tuhan. Next point. Jadi saudaraku, Tuhan lebih berkenan kepada kesucian batin daripada badani. Saya tekankan lagi, Mazmur 51 saudara bisa baca di rumah. Karena engkau lebih berkenan, engkau mencari berkenan kepada kebenaran batin, kebenaran hati. Percuma aku mempersembahkan korban, sementara korban yang dipersembahkan itu yang Tuhan cari itu adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk di hadapan Tuhan, itu tidak kau pandang hina. Kalau kita punya hati yang bersih, maka persembahan kita pun berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hati kita nggak bersih, mau bagaimanapun juga kita sama Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang jauh lebih penting adalah hati yang benar di hadapan Tuhan. Next slide. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita fokus kepada hal yang rohani. Dan kita lanjut kepada yang berikutnya, mujizat bagi perempuan kafir. Yesus langsung memberikan ilustrasi, Yesus langsung memberikan praktek tindakan bagaimana dia memandang yang najis dan yang tidak najis dengan mujizatnya. Mari kita baca dalam firman Tuhan ayat yang ke-24. Lalu Yesus berangkat dari situ, dari mana? Dari daerah Galilea, dari daerah bangsa Yahudi, pergi ke daerah Tirus. Kalau saudara lihat di peta Alkitab, Tirus dan Sidon itu di utara, itu daerahnya bangsa-bangsa kafir, itu daerahnya bangsa non-Yahudi. Perhatikan Yesus pergi ke sana. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Yunani agamanya, karena istilah Yunani itu diperlakukan kepada semua bangsa kafir, yang berarti ibadahnya tidak kepada Allah Israel. Jadi secara agama dia adalah orang Yunani. Ibadahnya kepada agama-agama panteisme Yunani. Terus Siro-Fenisia, Siro dari Syria. Syria berarti bahasa ibunya. Dia orang Syria. Sementara Fenisia, saudaraku, berasal daripada dia punya culture, dia punya kebudayaan. Bangsanya adalah bangsa Fenisia atau bangsa Filistin. Jadi ini benar-benar orang yang sangat najis menurut pandangan agama, sangat najis menurut pandangan agamawi. Tidak pantas, tidak layak. Perhatikan ketika dia datang kepada Tuhan, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu. Katakan sama-sama, karena kata-kata, saudaraku. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara, dari semua mujizat yang dicatat oleh Markus, cuman satu peristiwa ini yang dicatat bahwa orang ini tidak minta Yesus datang. Tidak minta Yesus hadir, tidak minta Yesus menyentuh, menumpang tangan, atau tidak minta Yesus untuk mengatakan sesuatu. Tidak, dia cuma memohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah anakku kerasukan setan. Sama Yesus, nggak pantas roti buat anak dikasih buat anjing. Anjing di sini adalah papi, saudaraku ya, anjing peliharaan, bukan anjing liar, saudaraku. Jadi masih dianggap sebagai anggota keluarga, tetapi memang anak dulu yang nomor satukan, baru binatang peliharaan, seperti itu. Jadi dengan kata lain seolah-olah perempuan kafir dikatakan kamu nomor 2 bagiannya belakangan nanti. Yang nomor 1 harusnya orang Yahudi, harusnya yang pertama dulu didahulukan. Tapi seorang perempuan kafir ini punya iman. Haleluya. Katakan iman, saudaraku ya. Punya iman sama Tuhan. Walaupun latar belakang agamanya, walaupun latar belakang bangsanya, latar belakang sukunya, bahasanya berbeda dari umat Tuhan. Tetapi dia punya iman sama Tuhan. Dan iman itulah yang membuat dia diberkati sama Tuhan. Dia gak minta banyak, Tuhan tolong anak saya. Cuman dia yang ngalami mujizat tanpa Yesus harus datang, tanpa Yesus pergi, tanpa nuntut banyak dari Tuhan. Mujizat tetap terjadi. Banyak orang minta sama Tuhan pakai banyak syarat. Tuhan datang ke rumahku, Tuhan tumpangkan tangan Tuhan. Harus berdiri Tuhan supaya anakku sembuh dan sebagainya.
Perempuan ini cuma bilang, Tuhan tolonglah anak saya. Dan kata-katanya dia yang penuh permohonan kepada Tuhan. Dan siap terima perkataan Tuhan seperti apapun. Kata-kata dia itu dinilai oleh Tuhan. Sehingga mujizat terjadi tanpa banyak hal terjadi di sana. Oh haleluya saudara. Next point. Kekafiran, kenajisan yang ditekankan firman, perhatikan adalah masalah gaya hidup. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan dibilang harus menjauhkan diri dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa-bangsa kafir. Bukan karena mereka diajar membenci bangsa kafir, tidak, tetapi gaya hidup, cara hidup, pola pikir mereka itulah yang dinajiskan oleh Tuhan. Bukan orangnya. Sekali lagi saudara, bukan orangnya. Tuhan tidak menilai orang dari agamanya, Tuhan tidak menilai orang dari latar belakang bahasa, kaum, suku dan sebagainya, saudara, masalah sara, tidak. Karena yang Tuhan lihat adalah iman kita kepada Tuhan. Perempuan ini secara lahiriah tidak pantas, tidak layak, najis. Tapi Tuhan mau menunjukkan justru dia yang mengalami mujizat tanpa banyak hal. Mujizat terjadi dengan begitu ajaibnya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Dia menjadikan segala sesuatunya wonderful. Amin, 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 saudara. Bahkan orang yang mungkin di mata orang lain tidak halayak, tidak pantas, justru Tuhan kasih mujizat seperti orang seperti itu. Justru Tuhan tolong orang-orang seperti itu. Sementara mereka, orang-orang Yahudi sendiri menolak Yesus. Mereka cari masalah, cari salah, cari jeleknya Tuhan. Sehingga yang mengalami mujizat justru yang ada di Tirus, bukan yang ada di Galilea, saudara. Perhatikan, Yesus menghindar dari mereka. Next point, Yesus tidak mau ribut dengan orang-orang seperti itu. Yesus menjauhkan diri. Jika orang sendiri tidak mau diberkati, perhatikan saudara tidak mau diberkati karena saudara banyak cincong, banyak lihat aturan, banyak ribut soal hal yang kecil, saudaraku ya, maka Tuhan akan memberkati orang luar. Tuhan pergi ke Tirus karena dia melihat, oh ternyata di sini saya tidak disambut, di sini saya terlalu banyak dicekcokin, dimasalahin. Tuhan juga menghindar, saudara. Tuhan nggak pernah mau ngotot, nggak pernah mau berdebat dengan kita. Kalau kita ngelawan, dia akan mengalah, dia akan menghindar. Dia akan oke, silahkan, have your way, I will do somewhere. I have my way somewhere else. Dia akan memberkati orang lain. Sudah dikasih Tuhan, jangan sampai kelewatan berkat Tuhan. Jangan sampai yang di rumah, jangan sampai hanya karena kita suka melawan, kita cari salah, kita lihat kurangnya dan sebagainya, saudaraku ya, akhirnya Tuhan malah berkati orang yang lain. Sudah dikasih Tuhan. Next slide. Jadi sudah dikasih Tuhan kembali. Kita lihat di sini bahwa Tuhan lebih menghargai iman kita daripada status sosial maupun religius kita. Begitu dihargai oleh Tuhan iman dari perempuan ini. Walaupun dia agamanya Yunani, walaupun dia latar belakangnya bukan umat Tuhan, tetapi imannya benar-benar mendatangkan berkat bagi Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, seperti yang selalu saya bilang, iman itu magnet untuk kuasa Tuhan. Iman itu magnet untuk berkat Tuhan. Iman itu betul-betul satu-satunya yang membuat Tuhan tergerak untuk memberkati kita. Saudara mau menyerah sama ketakutan atau mau pakai iman sama Tuhan? Saudara mau membiarkan dunia ini menakut-nakuti saudara atau saudara mau percaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita? Saya suka heran ada orang yang berani berkeliaran sana karena demi cari uang dan sebagainya, tapi diajak beribadah sama Tuhan. Oh, takut nanti tercemar. You know what? Saya pakai iman, saya bukan pakai ketakutan. Saya lebih percaya Tuhan akan lindungi kita ketika kita dengan segenap hati mau cari beribadah sama Tuhan. Saudara, kasihan dokter-dokter yang setiap hari berhadapan dengan orang-orang di lokasi yang penuh dengan rentan, bukan cuma merah gelap, saudara, dark red itu warnanya, saudara ya. Karena semua orang sakit ada di situ, saudara. Bagaimana mereka bisa hidup kalau semua orang menjauhi dia, tidak mau bertemu dengan mereka, saudara, ya kan? Dan kita berikan tepuk tangan buat dokter-dokter kita berikan tepuk tangan buat tenaga-tenaga medis yang ada di garis depan. Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai hanya karena mereka yang harus bersentuhan, mereka yang resiko paling tinggi tertular, akhirnya mereka dijauhi. Kasihan saya dengar banyak orang-orang yang dokter itu sudah mereka sendiri harus diam di rumah, terus nggak boleh kemana-mana, dijauhi sama keluarganya, dijauhi sama yang lain-lain. Sementara mereka yang harus, saudaraku, beradu nyawa dengan sakit penyakit. Sudah kasih Tuhan justru mau memperhatikan orang-orang seperti itu. Sebab itu saya mau menghargai orang-orang seperti ini, sudah dikasih Tuhan. Ya, mari kita lihat di sini. Jadi Tuhan menghargai iman. Yang berikutnya, next, di jalan salib, perhatikan baik-baik, kita berhati-hati dengan perkataan kita. Bilang sama kiri kanan, jaga lidahmu. Bilang sama saudaraku, ya. Amin, 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 saudara. Karena Yesus lihat kata-kata perempuan Kanaan ini. Karena kata-katamu itu, pergilah. Saudara, banyak masalah terjadi hanya gara kata-kata. Hanya gara-gara status.
di sosmed. Berantakan semua. Please, hukum lidah. Hal yang kecil tapi bisa membakar hutan. Jaga baik-baik kata-kata kita. Kalau lagi kesel, gak usah di-share ke seluruh dunia seolah-olah supaya semua dunia tahu Anda lagi kesel. Emang who you are, siapa sih lu? Itu penting banget. Mesti diketahuin apa lu lagi kesel dan sebagainya. Sudahlah. Apalagi kalau orang-orang yang kita kasih, kita ributin di luar sana. Please deh, sudah dikasih Tuhan, pakai hikmat. Jangan sampai ribut hanya gara-gara status-statusan. Puji Tuhan, saya damai hidup saya 1 tahun lebih, saudaraku, karena nggak pakai sosial media. Orang mau status kayak gimana juga terserah, monggo silakan ribut di sana. Tahu nggak, saudara, pendeta pun juga ribut gara-gara hal seperti itu. Hanya gara-gara status Facebook, wah ribut, gereja pecah, jemaat keluar, hanya gara-gara status di sosmed. Jadi sudah kasih Tuhan, jadi anak Tuhan, mari kekang lidah kita. Amin. Kekang lidah kita. Termasuk juga kekang kita punya status. Kalau punya masalah dengan orang terdekat, gak perlu orang lain tahu. Firman Tuhan bilang kalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia 4 mata. Bukan ditegur di seluruh dunia lewat sosial media, saudaraku, ya kan? Ngapain juga merusak segala-galanya. Saudara kasih Tuhan, mari jaga perkataan kita. Next, yang terakhir saudara kita lihat sekarang mujizat bagi tuli kafir. Bisu tuli kafir. Kembali ayat 31 kita lihat di situ. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dekapolis kembali lagi daerah timur daripada sungai Danau Galilea, bangsa kafir. Dia sudah mau ke Galilea tapi entah kenapa dia belok ke timur. Kembali dia masuk ke bangsa kafir lagi. Kita ingat beberapa waktu yang lalu Yesus melewati badai hanya untuk menyelamatkan 1 orang saja di Gerasa, saudara ya. Hanya 1 orang saja. Dan sekarang dia juga pergi ke daerah itu yang sama lagi, saudara. Ayat 32, di situ ada seorang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Jadi Yesus menyentuh orang sakit ini. Yesus menyentuh bukan cuma orang sakit, orang kafir. Ingat baik-baik, di mata orang Yahudi, orang kafir itu najis, bersentuhan najis, apalagi orang Farisi. Kalau mereka sampai bersentuhan, mereka pembasuhan berapa kali saya nggak tahu mungkin ya kan. Saking mereka menganggap itu sesuatu yang najis. Tapi Yesus menyentuh, memasukkan jarinya ke telinga orang itu, perhatikan, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Wow, bicara soal droplet, saudara. Bukan cuma droplet lagi, dia meludah di jarinya, disentuh ke lidah. Kenapa caranya mesti aneh begitu ya? Amin, Yesus bisa sembuhkan dengan cara bagaimanapun juga. Dia nggak usah ngomong apa-apa juga, bilang, sudah sembuh, beres, sembuh. Tapi kita lihat di sini, inilah Tuhan kita. Karena dia sedang mau memberikan pelajaran, dia mau menunjukkan sebuah pesan lewat tindakan bagi orang-orang yang memperhatikan di situ. Kemudian sambil menengadah ayat 34 ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, rupa-rupanya di mata Tuhan, kenajisan yang di mata orang, hal yang najis, tidak terlalu penting di mata Tuhan. Next point. Sentuhan ludah Yesus bukannya menajiskan dirinya, tapi justru menyembuhkan orang lain. Saya bukan menyuruh saudara untuk mempraktekkan secara harafiah, tidak. Tapi mari kita melihat inti pesan yang Tuhan mau sampaikan di sini, saudara ya. Ada hal yang jauh lebih penting daripada kita hanya meributkan soal ketahiran secara jasmani. Justru hal yang tidak tahir itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kesembuhan. I mean, He's God. Hello. Dia Allah. Amin. Dia Tuhan. Amin. Dia bisa pakai cara apa saja untuk menyembuhkan. Walaupun kedengarannya kok tidak higienis, kok kelihatan tidak ini. Saudara, bukan sekali lagi saya menyuruh kita melakukan seperti tidak. Tapi kalau Tuhan mau dengan cara seperti itu, siapa kita mau protes? Siapa kita mau lawan? Siapa kita mau tidak setuju dengan dia? Dia Tuhan, dia bisa lakukan apa saja. Dia menunjukkan kuasanya dengan cara yang ajaib, yang pasti kita mesti belajar pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Di hari-hari ini sudah dikasih Tuhan.
Saya terlalu yakin bahwa kalau kita mencari Tuhan dan mau bersentuhan dengan Tuhan, semua persoalan pergumulan kita ditolong oleh Tuhan. Tapi mungkin kadang-kadang itu membutuhkan kita harus rela, saudara, melawan aturan, mungkin kelihatannya. Tapi saya terlalu yakin orang yang berusaha cari Tuhan sungguh-sungguh diberkati sama Tuhan. Dilihat imannya, dilihat kesetiaannya, dilihat kerelaannya, saudara. Maka dari itu kalau saudara rindu beribadah, rindu cari Tuhan, marilah sungguh-sungguh cari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Next point. Dan ajaran Yesus tidak hanya dalam wujud perkataan namun juga tindakan. Sekali lagi saya katakan, tindakannya itu adalah sebuah ajaran. Murid-murid gagal, berulang kali gagal menangkap ajaran dari setiap mujizat yang Yesus lakukan. Walaupun dia tidak mengucapkan, dia tidak menjelaskan, tapi tindakannya itu adalah sebuah pesan, saudaraku. Maka kadang-kadang saya juga merasa bahwa kita jadi orang tuh gak usah banyak bicara. Kalau kata-kata sudah tidak cukup, mari dengan tindakan saja. Dan biar orang lihat, terinspirasi oleh tindakan kita. Biar orang ambil hikmahnya. Orang belajar remanya, saudaraku. Karena tindakan kita juga adalah cara kita bisa memuliakan Tuhan. Poin terakhir, slide terakhir. Saudara diberkati semua pagi hari ini, amin. Cara Tuhan menunjukkan kebaikannya tidak dibatasi oleh norma-norma manusia. Dia bisa menunjukkan kebaikan dengan cara apapun. Poin terakhir, next point. Dan kebaikan di jalan salib tidak perlu publikasi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bilang gak usah bicara banyak-banyak ya. Saya baca ayat yang terakhir di situ dikatakan, Yesus berpesan ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarang mereka, makin luas mereka menceritakannya. Saudara, kalau kita berbuat baik, gak perlu publikasi, gak perlu pencitraan, gak perlu ribut di sosial media, gak perlu pamer dan seterusnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, terang itu pasti kelihatan, gak mungkin gak kelihatan. Gak perlu kita gembar-gembor. Sekarang zamannya orang pengen banyak follower, pengen banyak likes, pengen banyak disukai orang, pengen banget supaya orang lain itu memberikan pengakuan, memberikan afirmasi. Sudah kasih Tuhan, kalau kita jadi terang, terang pasti kelihatan. Terang gak perlu publikasi. Kalau kita ada di jalan salib, kita gak perlu terlalu ribut dengan apa yang kata orang tentang kita, apa pandangan orang tentang kita. Jadi berkat, maka terang itu pasti bersinar buat orang lain. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia datang untuk memberikan segala kebaikan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Dia menjadikan segala sesuatunya baik. Puji Tuhan, haleluya. Percaya. Mari katakan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari imani pujian ini. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau lebih besar dari penyakit, Tuhan. Kau lebih besar dari wabah. Engkau lebih besar dari situasi kami, Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Mari katakan, ku percaya Kau bekerja. Ku percaya
Bagi yang sakit katakan, menyembuhkan hidupku. Janji-Mu ya Tuhan, sembuhkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menjadikan segalanya baik, bahkan segalanya wonderful, segala sesuatunya indah ya. Engkau yang sanggup mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, menyembuhkan sakit penyakit. Dan Engkau yang sanggup mengubah pola pikir pengertian kami ya Tuhan. Dari segala kebebalan, dari segala kebodohan, dari segala salah paham ya Tuhan. Engkau yang sanggup meluruskan hati kami ya Tuhan. Mari berikan kami hikmat untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Berikan kami hikmat ya Tuhan. Jadi orang yang lebih meninggikan perintah-Mu dibandingkan apapun juga di dunia ini. Jadikan kami sungguh-sungguh orang yang percaya. Jadikan kami seperti perempuan Sirofenisia yang beriman padamu, yang percaya bahwa Engkau sanggup lakukan dengan cara yang ajaib sekalipun ya Tuhan. Kami yakin mujizat-Mu tetap sama Tuhan, tidak pernah berubah. Situasi mustahil seperti apapun, jika Engkau berkata terbuka, maka pasti terbuka ya Tuhan. Kalau ada yang bisu, kami berkata dalam nama Yesus terbukalah. Ada yang buta jasmani, buta rohani, terbukalah dalam nama Yesus. Ada yang sedang menghadapi jalan yang buntu, dalam nama Yesus Efata, terbukalah pintu bagi dia. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau berkuasa juga Tuhan untuk membuka negeri ini bagi kesembuhan dan pemulihan. Percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan bangsa kami, menghentikan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan berhenti kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kasihan dalam bangsa kami, hentikan sakit penyakit ya Tuhan. Pulihkan perekonomian, pulihkan kesejahteraan, pulihkan kedamaian di negeri ini. Berikan kepastian dan sukacita dalam hati kami dalam menghadapi hari-hari hidup kami ya Tuhan. Tolonglah bagi yang bersendirian, yang sedang kesepian ya Tuhan. Engkau menolong melawati ya Bapa. Yang sedang ada di rumah, yang tidak bisa bergaul dengan siapapun ya Tuhan, kami berdoa lawati mereka ya. Yang sedang dicengkeram oleh ketakutan, biarlah roh keberanian daripada Roh Kudus membangkitkan iman mereka, sehingga mereka tidak takut dengan apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau lebih besar dari segala-galanya ya Tuhan. Engkau lebih besar dari situasi dalam hidup ini. Engkau lebih besar dari segala sakit penyakit. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali katakan di dalamku Tuhan, di dalamku, amin, selama-lamanya. Kau lebih besar Tuhan. Thank you Lord. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus, memberkati rumah tangga kami, memberkati kesehatan kami, memberkati keuangan kami, memberkati hubungan-hubungan kami, memberkati kehidupan jasmani dan rohani kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, semua dalam keadaan baik-baik saja, semua dalam keadaan wonderful, karena Tuhan memberkati kehidupan kami sekarang sampai Maranatha. Kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan, sampai jumpa minggu depan jam 8.30. Tuhan Yesus memberkati.